balik lagi di Hellcast. Oke. Udah lama ya. Udah lama gak mampir sini. Sekarang balik lagi dengan saya Wis di Hellcast. Sekarang hari ini saya kedatangan seorang tamu yang lain dari biasanya. Kenapa lain? Karena beliau adalah seorang wartawan senior. Seorang pria. Wah, seorang pria. Wartawan senior yang beliau ini merekam semua sepak terjang perkembangan musik di Bali. Nyaris semua, Wis. Nyaris semua. Ya, udah semua lah, Pak. Dan sekarang saya akan memaksa beliau untuk meringkas semua perjalanan, hampir semua lah, perjalanan musik di Bali dalam waktu yang agak singkat ini. Baik, tanpa berlama-lama saya beri salam kepada Bapak Made Adnyana. Dipanggil Bapak serasa tua loh, padahal dia sudah bapak-bapak. Saya belum bapak-bapak. Bapak itu ini Pak, kayak suatu penghormatan sebenarnya. Terima kasih. Kalau kita kerja di hotel, Pak, ya, gitu lah. betul. Itu wujud dari respect sebenarnya. Lain kalau di kampus, di sekolah juga pasti manggilnya Pak ya. Ya, benar. Benar gitu. Tapi kalau Dewi dipanggil Gus gitu. Nah, lain lagi kan. Itu musiknya dari mana yang Wis mau ceritanya? Gini Pak Ad, saya mau nyapa dulu ya. Pak Ad, gimana sehat Pak Ad? Sehat selalu, aman. Kita ketemu lama sekali kayaknya ya Pak Ad ya? Kalau ketemu langsung bener jujurnya udah lama banget. Lama banget. Tapi kalau waktu The SB main di Art Center waktu Anugerah Musik Bali itu terakhir ketemu langsung. Kenapa ya ada yang batuk ya? Banyak project saya Pak. Aduh. Pak, kita udah kenal mungkin hampir up to 25 tahun. 20-an ya, hampir segitulah. Nah, sepengetahuan saya Pak Ad ini banyak sekali merekam dan itu yang nanti sebentar lagi saya pengen Pak Ad muntahkan semua. Sip. Diringkas dan semua teman-teman Hellcast bisa melihat bagaimana musik di Bali dalam mungkin dari perspektif seorang wartawan jurnalis senior dan lain-lain. Nah, Pak Ad ini kan adalah seorang jurnalis. Ya. Jurnalis, wartawan, beda gak sih Pak Ad? Sama kan itu? Kalau dilihat kan dari, ya ini pelajaran bahasa jadi. Kalau dilihat dari kata dasar kan jurnal. Jurnal dicari di kamus bahasa Inggris artinya laporan. Jurnalis orang yang melaporkan. Wartawan itu berita. Wan itu orang yang memberitakan. Orang yang memberitakan, orang yang melaporkan. Ya sama. Jurnalis, wartawan, satu lagi reporter beda lagi. Reporter sama. Report kan laporan juga. Ya. Dulu orang nggak tahu reporter itu TV Pak. Khusus TV katanya enggak. Di media cetak pun disebutnya reporter. Reporter itu kan wartawan yang tugasnya di lapangan. Karena ada wartawan yang tugasnya di kantor. Jadi strukturnya kan kalau nah ini cerita media dulu dikit. Di media massa itu kan ada dua bidang. Ada yang bidang umum, ada bidang redaksi. Kalau bidang redaksi kan ngurusin berita semua. Bidang umum ini yang nangani iklan, langganan, dan segala macam. Nah di bidang redaksi ini dikepalai oleh pemimpin redaksi. Pimret ini jarang turun. Nah terus kemudian Pimret ini punya tangan kanan yang disebut redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana ibaratnya kalau di proyek itu dia mandornya. Dia yang ngawasin. Nah mandor ini redaktur pelaksana ini punya anak buah yang disebut dengan redaktur. Redaktur ini yang jadi penjaga gawang, misalnya Wis redaktur olahraga, terus misalnya si B misalnya redaktur pendidikan, sini bisa redaktur kriminal. Itu tugasnya menangani berita itu. Terus kemudian Wis jadi redaktur hiburan, misalnya dapat berita dari mana? Ya dari reporter. Jadi tingkatannya seperti itu. Gitu. Pak Ad di mana posisinya waktu itu? Kayaknya di lapangan. Kalau saya merangkap, saya merangkap waktu itu redaktur sekaligus reporter. Bukannya kemaruk, tapi ya karena kan ya biasalah perusahaan di mana-mana biar hemat gitu, biar merangkap aja sekalian. Pak Ad, kenapa milih jadi reporter? Gimana sejarahnya dulu? Jadi saya jurnalis nih. Bukan kecelakaan ya. Ya ini yang kalau orang bilang nanya ini kebetulan atau takdir kita nggak tahu. Saya nggak pernah. Kalau ada anak-anak sekarang ditanya cita-cita apa? Jadi pemusik. Jelas dia bilang. Kalau saya sama sekali benar nggak pernah punya cita-cita mau jadi apa-apa. Mengalir aja.
Makanya waktu tamat SMA saya bingung. Kuliah di Jone gitu. Kebetulan karena saya tertarik ya tulis menulis, Fakultas Sastra saya pilih. Terus gara-gara nonton filmnya Andy Lau waktu itu, ada judul filmnya Unwritten Law. Itu tentang bagaimana Andy Lau jadi pengacara membela ibunya. Keren nih jadi pengacara. Pilihan berikutnya Fakultas Hukum. Satu lagi Fakultas Ekonomi. Dari 3 pilihan itu saya dapatnya di Fakultas Hukum. Jalan. Nggak kepikiran juga tamatnya mau jadi pengacara mau apa enggak. Nah yang terakhir sebelum tamat itu ada mata kuliah namanya pengadilan non-litigasi. Jadi menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Pertanyaan dosen itu yang membuat saya berubah pikiran. Nggak enak jadi pengacara itu. Karena dosennya nanya begini. Anda jadi advokat, pengacara sebuah bank. Satu saat bank itu menghadapi seorang debitur yang tidak mampu mengembalikan pinjaman. Dilakukanlah sita jaminan rumah. Anda berangkat. Sampai di sana Anda ketemu rumah di gang kecil, rumah sederhana, ada 2 anak kecil yang sakit, yang belum makan dan seorang bapak sedang sakit-sakitan. Dilema. Pertanyaannya, kamu sita nggak rumah itu? Berat jadi pengacara gitu sebenarnya. Jiwa saya nggak di sana gitu. Saya pikir kan udah lupakan jadi pengacara. Tamat saya berpikir kayaknya jadi hakim aja. Saya sudah bikin lamaran waktu itu. Nasib memang persis waktu tahun itu keluar aturan baru. Entah dari mana idenya, tinggi minimal seorang hakim 160 cm. Yang bikin sakit hati tinggi saya itu 159. Siapa yang kasih hanya karena 1 cm gitu. Waktu itu saya sampai kirim surat pembaca ke Bali Pos, ke Forum Keadilan, ke Kompas. Karena mempertanyakan aja ini aturan dari mana gitu, apa dasarnya. Katanya, hakim itu harus berwibawa. Loh buktinya Napoleon, Charlie Chaplin, orangnya kecil, tapi bisa mengubah dunia. Saya pikir nggak ada alasan. Tapi saya bukan orang yang, artinya saya orang yang termasuk mengalir saja dan nggak mau ribut-ribut. Ya udahlah nggak jadi hakim dan kebetulan saya waktu itu sudah jadi reporter di Bali Pos. Terusin itu aja gitu. Loh, dan akhirnya pas itu Pak Ad udah di Bali Pos. Belum tetap. Jadi apa sih ini kontributor itu apa bedanya Pak? Kontributor dia penulis yang tidak terikat. Tidak terikat ya. Itu Pak Ad waktu itu. Saya waktu itu bukan di Bali Posnya. Waktu saya semester 6 kuliah itu sudah diajak sama teman ikut membidani kelahiran koran, mungkin wis tahu itu koran sekolah Wiyata Mandala. Tahu. Terbitan Bali Pos itu. Saya termasuk pendirinya, direkrut di sana. Jadi kalau waktu itu belum status karyawan tetap belum. Jadi setelah saya tamat, baru kemudian saya ditawari, mau nggak jadi karyawan tetap dan ada proses seleksi lagi dan itu. Jadi saya akhirnya benar-benar berkecimpung di bidang tulis menulis. Tapi saat itu Pak Ad belum di hiburan. Itu tuh pendidikan dong harusnya. Di Wiyata Mandala itu kan ada rubrik hiburan juga. Oh, di situ udah hiburan. Sudah hiburan. Kan? Bahkan sebelum di Wiyata Mandala, waktu kuliah, itu saya jadi reporter sempat juga dulu ada koran Nusa Tenggara. Sekarang namanya Nusa Bali. Mereka membuat edisi mingguan. Mingguan Nafiri itu namanya. Nah, saya terus ada mungkin pernah teman-teman pernah dengar nama Dwi Kora Putra. Dan ada beberapa teman ikut membidangi itu. Jadi sudah hiburan dari saya nggak tahu entah kenapa dari awal saya mungkin karena memang seneng nulis tentang musik. Jadi dari awal di koran Nafiri sampai Wiyata Mandala bagian saya bidang hiburan. Yang menurut teman-teman waktu itu katanya liputan hiburan itu dianggap liputan kering, lahan kering. Dibandingkan dengan liputan ekonomi atau liputan di Pemda. Tebak tahu nggak kenapa kering? Amplopnya. Ada uangnya. Saya ngeliput, ya jelek kata ya bukan, saya ngeliput band indie. Paling hanya setengcu dan minuman. Tapi kalau saya ngeliput bank, pulangnya amplop tanda tangan. Iya sih. Banyak itu, makanya tidak ada yang melirik liputan hiburan waktu itu. Tapi saya karena suka, saya nggak pernah peduli. Karena pernah punya pengalaman begini waktu saya jadi redaktur di Denpos. Ada reporter di Pemkab Badung, itu kebetulan dia berhenti. Nah teman-teman ini pada bisik-bisik, ini pilih. Kebetulan ada orang yang memang berkompeten, saya taruh di sana. Ternyata ada si X yang ngincar, dia marah-marah, dia bilang kok nggak saya yang dikasih. Ternyata ya lahan-lahan tertentu di bidang ekonomi yang kayak itu, wah itu duit banget gitu dianggap. Kalau hiburan, ya mohon maaf, saya nggak meremehkan teman-teman band dan musisi Bali, dianggap kering.
Iya ya, karena mungkin saya memasang badan buat teman-teman band dari zaman dulu kan. Emang kita nggak ada kepikiran ke situ sebenarnya. Kita memang pure kan, pemain band itu pure bermusik apa nggak ada kepikiran untuk ini dan memang kasih amplop ya untuk biar kalau idealisnya teman-teman boleh cek itu sampai sekarang itu masih ada di kode etik jurnalistik. Bahkan kalau nonton di televisi seringkali ada running text-nya. Misalnya wartawan Metro TV dalam melakukan liputan tidak menerima imbalan apapun. Memang nggak ada. Tapi kadang-kadang kan orang pakai pedalam bojoh-joh ya toko. Nah, sekedar uang bensin. Maksudnya mungkin tidak selalu buruk ada ya. Begitu. Ya, Sebagian seperti itu tidak selalu berarti sogokan enggak. Walaupun ada yang kadang-kadang gitu juga dikasih. Terus sampai di kantor ditelepon, Mas beritanya yang baik ya. Nah, ada yang begitu. Ada maunya. Ada maunya gitu. Pak Ad, saya potong tadi Pak Ad bilang wartawan hiburan untuk band indie. Itu di zaman tahun itu emang udah ada Pak Ad band indie? Ada. Saya ingat. Itu tahun berapa Pak Ad? Tahun 92. Tahun 92. Itu band indie apa zaman itu? Yang saya ingat waktu itu, kenapa saya bilang band ini? Karena memang dibentuk di Bali, terus kemudian tidak ada sponsor, tidak ada label. Salah satunya Crystal Rock Band. Crystal Rock Band itu Oka Orpika. Bapaknya yang sekarang punya Sangaji. Itu kebetulan Pak Oka Orpika waktu itu dia bekerja di salah satu dealer motor. Dan kebetulan motor itu mengeluarkan brand baru. Crystal. Jadi dibikinlah band itu. Dari sana saya tahu ternyata ada band itu dan sebelumnya setelah itu kemudian kan baru tahu juga ada Maxell, Balawan dan ya termasuk sebelumnya bahkan kalau boleh kita bilang ya Crazy Horse dan segala Harley Angel itu kan tergolong indie juga sebelumnya. Indie sebenarnya. Betul. Benar. Nah, kalau saya benar-benar startnya taunya band indie itu pertama kali saya wawancara ya Crystal Rock Band itu. Iya. Itu. Cuman waktu itu mungkin band indinya itu karena masih zamannya. ada betul masih ada kepentingan misal kaitan dengan sponsor bisnis. Benar. Belum pure dan masih main cover betul, ya waktu itu belum pure band ini banget. Tapi kalau benar-benar band indinya itu ya setelah saya bergabung di Bali Pos Minggu ketika awal-awal mulai munculnya ya Superman is Dead segala macam zaman-zaman itu. Ya zaman-zaman itu Pak Ad udah getol apalagi, banget. Apalagi zamannya Mul Eternal Madness. Ya, zaman itu ya betul. Itu udah zaman-zaman Pak Ad lagi inilah istilahnya paling dikenal. Zaman masih muda, zaman masih ganteng gitu ya. Iya. Lu masih sama sampai sekarang awet muda. Pak Ad waktu itu kan saya lompat ya karena zaman saya mungkin zaman-zaman Superman is Dead lagi ini dan lagi booming ya. Nah, benar-benar itu waktu itu saya ngerasa banget kayak media waktu itu mensupport sekali. Waktu itu apalagi setelah zaman ada Bali Pos, ada Denpos juga, itu kerasa banget kita sebagai pemain band waktu itu teman-teman SID, teman apa itu sangat di boost gitu loh dengan pemberitaan waktu itu kan nggak ada namanya media digital. Online belum ada ya. Digital tuh belum ada, benar-benar kayak wartawan koran, masih dihargai dan diperlukan. Dan kalau sekarang nggak perlu wartawan sendiri aja bisa. Ya. Pak Ad waktu itu bisa diceritain Pak Ad gimana waktu itu perspektif seorang jurnalis senior itu ngelihat waktu itu musik seperti apa sih ininya hingar-bingarnya waktu itu Pak Ad? Iya, karena pada waktu itu memang hiburan nggak banyak alternatif. Bahkan pada waktu itu masih zamannya bioskop. Bioskop orang masih sedang menikmati Kumbasari Theater, Nirwana Theater masih ada. Wisata Indra Theater masih ada. Tidak ada pilihan lain. Kalau nggak bioskop, nonton musik. Ya nonton musik pun ya kalau nggak ke pub, di bar atau apa. Ya hanya itu pilihannya. Atau radio. Radio pun waktu itu yang memasukkan band ini kan nggak banyak. Paling ada Top FM waktu itu. Yang lainnya sangat jarang. Ya, benar. Ya memang artinya bandnya belum banyak. Medianya belum banyak. Tetapi justru di sana zaman keemasannya. Artinya kelihatan banget. Kelihatan banget siapa yang independennya dan memang benar-benar. Artinya yang muncul di waktu itu di media massa kan nggak sekedar sekarang bisa genjreng masuk media, nggak. Kalau dulu kan memang saya pun sebagai wartawan misalnya ngelihat ada band mohon maaf, sorry aja nggak enak nyebut, ya band pemula lah. Pasti saya juga berpikir juga, nih ada media halaman koran cuma segini, berita apa yang kita masukkan? Pasti pilihannya adalah band yang memang punya nama atau apa, setidaknya dikenal masyarakat. Pasti itu. Atau kalaupun ada band baru, ada sesuatu yang istimewa nggak?
Sehingga kalau ada band baru muncul biasa-biasa saja, ya mungkin wartawan juga nggak ngelirik waktu itu. Iya, benar. Ya karena di sanalah kelihatan banget persaingannya. Jadi ya Wish juga tentu mengalami sendiri pada waktu itu ketika membuat karya original, terus kemudian misalnya ikut festival, dan bagaimana biar bisa ibaratnya, Pangtime ngenah di koran. Karena waktu itu memang masuk Bali Pos itu bergengsi banget. Koran masih bisa dihitung jari, cuma ada Bali Pos, Nusa Tenggara. Kalaupun ada koran lain seperti Kompas, itu kan masih koran Jakartanya. Iya, benar. Belum ada, setelah itu baru muncul kemudian koran seperti Jawa Pos, dia punya koran daerah Radar Bali, ya. Kompas punya Tribun Bali. Itu kan jauh sekarang. Kalau di awal ya. itu benar-benar media sedikit, band sedikit, tetapi semuanya pilihan. Saya ingat zaman itu jurnalis seperti Pak Ad ini cuma mau meliput band-band yang main di Art Center waktu itu. Kan kita ngomongnya gitu, kalau nggak main di Art Center nggak mau diliput gitu loh. Artinya kan itu parameter ya Pak Ad ya. Maksudnya parameter artinya band yang main di Art Center adalah emang band-band yang sudah terpilih. Iya, gitu yang terpilih dan emang berbicara istilahnya gitu, yang punya karya, paling nggak yang punya bukan masa. yang di tempat kecil nggak mau diliput karena memang jarang. Iya, karena Emang venue nggak ada waktu itu. Venue ya. emang nggak ada kan. Kan venue dulu paling kalau selain Art Center ya Lila Buana kan itu Bor Ngurah Rai. Tapi nak duel guys ya. Nggak jadi kira-kira. Nah, Pak Ad, sekarang kan era bergeser nih. Iya. Digital. Gitu kan. Gimana Pak Ad ngerasanya gitu loh, nah saya enggak mau kesampingkan juga. Waktu itu zaman itu pop Bali kan emang itu justru indie yang sebenarnya. Karena mereka enggak cover, benar-benar pure karya sendiri, dibuatin lagu sama orang, penulis lagu, dan itu justru itu udah berjaya dari zaman jauh sebelum band-band indie sekarang muncul kan Pak Ad. Artinya Bali itu sudah punya sebenarnya punya identitas sebenarnya zaman dulu. Pop Bali, band belum ada waktu itu. Ya kan Lolot yang mencetuskan, baru ada band Bali banyak kan gitu kan. Waktu itu sebelum itu emang solo kan, solois. Kalau dibilang solo, ini flashback sedikit. Justru saya lihat malah yang rekaman pertama lagu berbahasa Bali itu adalah band Putra Dewata. Band Putra Dewata. Ya, Anak Agung Made Cakra. Jadi kalau dilihat sejarahnya, mungkin tahun 50-an sudah ada lagu Bali. Contohnya misalnya Merah Putih itu. Iya. Nah, tapi tidak ada yang direkaman, cuma dinyanyi-nyanyikan begitu. Termasuk lagu Kusir Dokarnya Anak Agung Made Cakra juga hanya dinyanyikan di radio, di RRI, tapi nggak ada rekaman. Sampai kemudian produser Bali Stereo atau sekarang jadi Bali Record itu tertarik dan mengajak Anak Agung Made Cakra dengan bandnya Band Putra Dewata rekaman. Jadi band pertama kali. Pernah tahu tuh. Itu. Kita nggak akan dan pernah itu tahu tuh. Dan uniknya itu band keluarga. Jadi yang main itu ya saudaranya, anaknya, penyanyi dan gampang. Itu band yang benar-benar pure band. Kalau penyanyi solonya yang terkenal itu kan baru awal. Kalau band lagu Balinya itu kan baru setelah mulai masuk ada Nono kan, sing ada Pede kan Nono, terus kemudian Bimbo itu baru era solonya. Nah, kalau mereka dibilang indie, saya sendiri jujurnya sampai sekarang kadang-kadang masih bingung batasan indie itu apa. Karena kalau misalnya model Anak Agung Made Cakra itu dibilang indie, mereka di-hire oleh label. Iya benar. Mereka Bali ada Record gitu walaupun itu lokal skupnya. Nah, mungkin lebih tepatnya lokal bukan indie sih. Kalau memang semangat indie itu ya ini memang bukan membela teman-teman ya. Benar. Ya memang band memang band yang bukan lagu pop Bali itu, kalau sepengetahuan saya itu yang mengawali skena indie memang itu. Karena kalau dilihat dari pijakannya lagu pop Bali mereka naik itu yang lewat Aneka Record, Maharani Record, yang dalam hal ini yang nggak bisa kita bilang independen kan. Yang independen itu memang ya sekelas Kroto Chip, Superman is Dead, Eternal Madness. Tapi itu dia kadang-kadang ragu juga Pak, soalnya itu label Aneka Record. Mereka ya mungkin mereka dilabeli PPN lah istilahnya kan. Mereka ada pajak dan mereka ada di toko kaset waktu itu yang legal ya berarti ya. Tapi kalau band indie yang dapat sponsor itu namanya indie nggak? Kalau selama dia tidak terikat dengan perjanjian-perjanjian tentu ya indie. Artinya independen itu kan tidak terikat. Kalau dia dapat sponsor harus begini harus begitu, ya nggak indie dong namanya. Biarpun dia bukan label. Iya. Kalau bagi saya kita ngelihat pengertiannya aja. Tapi ada yang menarik sebenarnya dari zamannya Wish yang bilang tadi awal-awal itu, dulu entah kenapa dan siapa yang menghembuskan itu seperti ada dikotomi antara band indie dan band
lagu pop Bali. Itu seperti dibentur-benturkan bahwa orang mengatakan ini lagu pop Bali nggak kelas kita, ini band indie lain. Ngerasa bahwa band ini tuh gagah, lagu Bali nggak dapat. Sebaliknya penyanyi Bali juga mengatakan lagu Bali ini paling doang, band indie tuh nggak apanya. Iya. Padahal kalau mau jujur pada saat itu, sebagian anak-anak indie itu dengerin lagu Bali juga. Benar. Dan sebagian anak-anak penggemar lagu Bali itu juga nonton band indie. Nah mungkin, saya nggak tahu, bukannya menuduh, barangkali ada memang entah kepentingan apa, sengaja ini dibiarkan bahwa ada, ini kayak selalu dibanding-bandingkan band indie, band Bali. Nah kondisi perbandingan ini kan mulai cair itu setelah Lolot. Benar. Karena udah band, dia berbentuk band. Dan kebetulan Lolot awalnya dari band ini, bukan lagu pop Bali. Sehingga akhirnya orang tahu, oh ternyata anak ini bisa saya menggening Bali ya. Nah itu yang kemudian menyebabkan penggemar lagu pop Bali bisa masuk ke kancah band ini, penggemar band ini pun bisa masuk ke lagu Bali. Benar. Itu mulai cair pada waktu zaman Lolot. Itu revolusi lah menurut saya kalau waktu Lolot. Nah sebelum itu mungkin kayak ada dibentur-benturkan ya, karena mungkin ya ini takut diambil kuenya, istilahnya kayak persaingan gitu. Iya, makanya pada masa itu coba kita lihat ada pentas band ini ya pure band indie aja semua, lagu Bali semua. Iya. Belum pernah ada yang mencampurkan ada band indie ada lagu Bali itu belum pernah pada tapi masa sayangnya pop Bali itu sudah membudaya, ya kan? Orang-orang yang kayak Pak Adnan bilang tadi, band indie itu tumbuh kecilnya dengerin lagu Bali, dengar lagunya Yongsa Gita, dengar lagunya Widi Widiana. Saya pun tumbuh dengan mendengar lagu-lagu itu yang sudah merakyat banget kan, yang liriknya benar-benar lugas dan benar-benar menohok, membumi juga. Membumi ya sampai sekarang. Jaja Kakne itu kayak meme kayak gitu tuh udah nggak bisa kita lupain kan. Nah akhirnya sampai Pak bilang, ya saya bilang Lolot itu udah benar-benar revolusi. Itu udah jadi membaur jadinya. Nggak ada lagi orang mengatakan bahwa lagu Bali itu kelasnya lebih rendah dari band indie, itu udah nggak ada lagi. Dan ada yang selalu mengatakan bahwa anak-anak band indie itu tidak bisa menghargai budaya lokal, nggak ada lagi kata-kata itu. Karena pada intinya kan baru kemarin saya ada dialog dengan Gus Martin dengan Balawan juga. Kalau kita bilang modern itu pengertiannya apa? Kalau orang bilang karena saya sempat dihujat juga pada ketika membuat misalnya anugerah musik Bali, orang mengatakan dong ngawak-ngawak orang musik Bali, tuh orang musik Bali tuh alatnya modern, musiknya rock, bahasa negan Bali. Dia paham gak kata musik Bali? Musik Bali itu bukan musik berbahasa Bali, beda. Musik Bali itu musik yang ada di Bali, yang berbahasa Bali, mau rock, dangdut, apapun sebetulnya itu maksudnya. Orang salah paham. Jadi selalu ada kekeliruan pemahaman soal musik itu. Dan kalau dibilang misalnya musik modern, lagu Bali dibilang tidak modern. Pada zaman anak Agung Made Cakra itu udah menggunakan drum, menggunakan gitar. Kalau mau pure misalnya tradisional banget, bukan musik pop namanya, ya musik tradisional. Pakai gamelan dia. Dan kalau misalnya, bahkan yang menariknya kan ketika ini mungkin semacam orang menyebut cross culture kan. Saya ingat tahun 70-an itu ada gamelan apa namanya, sering itu main. Dia main gamelan tapi lagunya Titik Sandora dan Musin. Itu dimainin gamelan, misalnya si Cantik Jelita dipakein gamelan. Itu kan artinya bahwa tradisional bisa kok menerima pengaruh modern. Atau kayak sekarang lagunya anak Agung Made Cakra dibikin EDM oleh Margarani. Bungan Sadat, Kusedoka dijadikan EDM, keren juga. Dan musik itu menurut saya nggak perlu dibatas-batasi seperti itu. Kreativitas ya intinya kan bikinlah karya yang terbaik, orang suka itu aja. Jangan mempersoalkan ini indie, ini lagu Bali, ini bahasa, ini musik modern atau apa. Menurut saya udah nggak zaman lagi sekarang. Apalagi seperti yang Wis bilang tadi dengan adanya teknologi internet online segala macam, udah nggak ada batas lagi itu sebetulnya. Saya potong bentar. Sekarang kan dulu kan namanya kulit tinta. Kulit tinta. Kalau sekarang kulit apa namanya Pak? Dulu kulit tinta, lalu ke orang sekarang kulit kiped. Ya pernah ada istilah gini Wis, ketika setelah mulai masuk kulit tinta ya karena awalnya sejarah jurnalistik itu kan nulis tuh orang pakai tinta, kan dari Cina pernah pakai cetak dan pakai tinta. Lalu kemudian ketika era komputer, tapi sayangnya nggak ada yang bilang ketika mulai komputer ada istilah kulit disket. Ada pernah. Kulit disket. Saya nggak tahu siapa memunculkan. Nah kalau sekarang kulit apa? Kata itu aja udah lama dengar disket. Kulit tinta, kulit disket,
sekarang kuli apa ya namanya? Apa floppy apa namanya? Floppy disk ada floppy disk, ada yang lebih tebal lagi. Kenapa namanya nggak tahu. Nggak, pertanyaan saya Pak Ad, sekarang masih layak disebut kulit tinta Pak? Apa itu sudah label yang sudah Itu melekat kayak di semacam seorang jurnalis? Udah nggak berbicara bahwa dia pakai tinta atau nggak lagi sebetulnya. Udah menjadi merek aja. Saya sebutnya misalnya, mohon maaf ya, misalnya sebut teh botol. Mau dalam bentuk gelas, mau kotak, ya teh botol. Kotak, merek gitu ya. Nah sama kayak kulit tinta, dia sekarang mau pakai tulis tangan, mau ngetik, mau pakai HP, tetap dibilang kulit tinta. Nah itu maksud saya, biar itu dilestarikan. Jadi nama yang unik ya. Oke Pak Ad, itu intermezzo. Pak Ad, tadi kan ada nyebut AMB, Betul. Anugerah Musik Bali. Nah itu saya mau singgung sedikit, karena itu merupakan kayak parameter sebenarnya Pak Ad ya. Parameter musik di Bali itu sampai mana. Tanpa, maksudnya bukan pemenangnya yang kita lihat, tapi seberapa perkembangan musik Bali melewat nominasinya sebenarnya. Oh udah ada nominasi grup band sekarang udah ada. Nah Pak Ad itu pencetusnya Pak Ad atau gimana itu? Gimana bisa kepikiran sampai balik membuat dulu award itu? Ke tahun 2001 waktu saya di Denpos. 2001, oke. Saya nonton SCTV Music Award. Oke, nah, ya, terus, lagi keren acara ini. Terus ingat lagu Bali lagi ngetop-ngetopnya. Kok Bali belum punya ya? Nah iseng saya waktu itu ngomong ke pimpinan di kantor, Pak bikin acara penganugerahan gini yuk. Dia bilang, apa ya namanya? Karena lagu pop Bali, pang ciri-ciri Bali, lagu tuh apa ya? Oh lagu tuh gending, Gita. Terus kemudian kalian bikin koran Denpos, Gita Denpos. Jadi Gita Denpos Award. Bikin lah. Dan pimpinan santai aja bilang, ya udah kamu bikin. Saya yang bikin waktu pertama kali 2001. Saya nggak nyombong, mungkin itu penghargaan lagu pop Bali pertama yang ada di Bali. Niatnya waktu itu memang yang kayak Wis bilang, nggak niat mengatakan ini terbaik, ini kurang nggak, tapi lebih sebagai parameter. Sekaligus memacu orang dan sekaligus menunjukkan ke orang lain, ini ada loh lagu yang bagus. Cuma sayangnya, ya kalau saya boleh menyampaikan kritik, masyarakat di Bali masih belum bisa menerima istilah kompetisi semacam itu. Sejujurnya mereka masih ibaratnya mengatakan lagu tuh nggak perlu dibanding-bandingkan katanya. Ya kayak sekarang ojo dibandingkan katanya. Nggak begitu juga. Kalau nggak begitu bagaimana kapan kita maju? Karena dia bilang ini, apalagi terutama anggapan itu muncul biasanya dari mereka yang tidak masuk nominasi. Pasti dia bilang penghargaan apa terus yang ada apa, nggak lagu tuh yang penting kita berkarya. Masa gara-gara penghargaan itu kita naik dapat job, itu pikiran mereka. Nah, kita memang bikin penghargaan itu bukan untuk menaikkan job mereka. Karena mereka berpikir, kalau dapat penghargaan, terkenal, dapat job, laris. No, bukan itu tujuannya. Yang kayak Wis bilang tadi, parameter itu. Benar. Nah, saya tangani Gita Denpos Award sampai tahun 2005. Kemudian saat itu saya memutuskan resign dari Bali Pos. 2005 itu Pak Adnya. Sempat, itu udah 5 kali. Sempat diteruskan oleh teman 3 kali. Diat Center sekali, rusak gara-gara hujan karena nekat bikin Diat Center lagi pas musim hujan. Lalu pindah ke Mengui. Kalau nggak salah sampai 3 kali aja, 2006, 2007, 2008. Setelah itu saya dengar nggak ada lagi. Nah kebetulan waktu itu saya bikin majalah Bali Music Magazine. Baru saya mau tanya itu. Nah karena itu nggak ada, saya pikir kok nggak ada ya, padahal ini bagus. Dan saya bermodal nekat waktu itu, ngaipok nih gitu. Karena saya bermodal sederhana aja. Saya punya teman Hidra, atau punya teman Gus Mantra, punya teman ini, kayaknya bisa kita bikin. Dan jujur waktu itu saya termasuk modal dengkul aja bikin acara. Saya berpikir, dobong Diat Center karena kondisi hujan, saya bikin di Hotel Niki. Sewa ballroom aja waktu itu 10 juta sekian. Belum alat dan sebagainya. Modal saya berapa, sponsor ada. Jujur aja saya cek tabungan saya waktu itu hanya ada 7 juta rupiah. Dan saya udah bertaruh jelek-jelek ban, tabungan saya habis. Lalu saya hitung-hitungan kasarnya begini. Idealnya penyanyi, alat, dibayar, biaya kurang lebih habis itu sekitar 80 juta. Lalu saya pakai the worst thing. Kalau nggak ada sponsor atau apa, minimal berapa keluar biaya. Saya cek kali cek, anggaplah misalnya Son dapat sponsor, ini sponsor sekitar 28 juta. Dari 28 juta itu saya hitung lagi, saya punya teman si A, ini din sponsor kira-kira dapat segini. Dan ternyata
tahun 2008 itu bisa berjalan. Saya nombokin tapi nggak sampai habis tabungan saya. Saya nombokin 3,5 juta waktu itu. Jalan, eventnya ada. Nah, event itu yang agak berbeda dengan Gita Denpos. Karena saya teringat konsep bahwa band indie dan lagu Bali itu jangan dikotak-kotakkan. Ya. Makanya Malam Anugerah Musik Bali di Hotel Niki tahun 2008 itu ada kategori band indinya ada, lagu Balinya ada. Pak sorry, itu pertama kalinya namanya Anugerah Musik Bali pas Malam Anugerah Musik Bali, okay. MAMB. Saya ada waktu itu. Situ ada. saya? Oh, lupa. Saya zamannya apa? Wis apa ya? Sama The Hydran waktu itu wis. Masih The Hydran dia. Hydran ya. Ya, yang itu Bali Bandidos itu pas mainnya. Saya ingat itu. Terus tahun 2009 saya bikin di Hotel Nirmala waktu itu. Dan itu kondisinya lebih baik. Saya nggak nombokin lagi. Pak Ad yang di Hongkong Garden apa tuh? Kalau di Hongkong Garden launching Bali Music Magazine. Launching majalah. Betul, ya. Launching majalah. Jadi tahun 2009 saya bikin untung lagi dan yang kita ceritakan tadi salah satunya karena peran mantan wali kota waktu itu yang support dana. Dan jadinya saya aman. Saya nggak perlu nombokin bahkan bisa saya telepon Gus Manto betul sekali saya ingat Gus niki wenten jinah kidik Gus saya bilang pangada baginya untuk teman-teman kru. Tapi bagi saya waktu itu bukan soal untung ruginya, momentumnya itu wis. Benar. Artinya bahwa saya senang dan terharu aja ngeliat bahwa ketika penyanyi Bali dan band ini tuh bisa berkumpul bareng-bareng, ya ibaratnya gak party celebration itu yang saya harapkan. Bukan nunggu pemenang, saya nggak menang, panitia begini, bukan itu wis. Nggak ada niat sama sekali. Kalau ada orang mengatakan bahwa kan suka-sukanya Pak Nyano aja milih. Kalau bilang tuh, lalu masalahnya apa? Yang punya majalah saya, Bali Music Magazine, yang memberi penghargaan saya. Kalau saya pakai selera saya, masalah. Kalau kamu punya selera sendiri, bikin dong. Itu aja sebenarnya. Agak nyombong wis, tapi memang gitu prinsip saya. Nah, sampai 2009 itu kemudian mulai kan 2010 mulai internet. Majalah goyang. Majalah itu goyang karena saya mungkin terlalu idealis waktu itu. Saya berpikir bahwa majalah itu harus majalah musik. Dan itu sangat fluktuatif. Biayanya benar-benar menguras otak itu. Gali lubang, tutup lubang. Kadang dapat iklan, kadang nomorin. Terus kemudian ada tawaran dari salah satu provider telepon waktu itu. Saya bersedia kontrak iklan, nilainya sekian, tapi dengan catatan bisa nggak masukin rubrik ini. Saya mikir waktu itu, kalau itu apa bedanya saya dengan majalah lain? Akan hilang dia karakter majalah musik itu. Akhirnya putuskan nggak. Nah karena saya nggak sanggup menghadapi waktu itu penjualan yang mulai menurun, terus kemudian, dan saya juga jujur aja saya butuh makan. Saya berpikir udahlah, saya fokus ngajar aja. Majalah saya tutup, saya pindahkan ke online. Nggak ada penghargaan. Sampai kemudian tahun 2018 saya ikut workshop di Kuta, workshop musik itu yang bikin Menparekraf. Di sana saya ketemu dengan Gede Bagus salah satunya. Gede Bagus, Robin Afikula dan teman-teman. Selesai acara Gede Bagus ngajakin saya ketemu, dia nanya, "Om, dulu bikin penghargaan itu gimana caranya Om?" Dia bilang, "Saya ceritakan apa adanya." Lalu ujung-ujungnya Gede Bagus bilang ini, "Bikin lagi yuk." Dan saya jujur aja karena udah males bikin dan tahu membikin acara itu bakal rumit, susah, nggak bisa diharapkan cuannya atau apa, bahkan sudah kita capek juga masih dapat hujatan. Saya pikir, nggak Gus, kasih yang lain aja. Saya bilang, nggak Om tetap aja ikut di balik layar. Bang. Akhirnya setelah beberapa pertemuan, ketemu, kita bentuk komite. Jadi berlima, saya, Gede Bagus, terus ada Dani Caniago dari unsur manajer band, terus ada Putra itu dari online, ada satu lagi Wibi dari radio. Akhirnya ditantang, kita berlima bikin yuk bareng-bareng, kita coba. Dia bilang, kalau pertama misalnya rasa gimana, ya udah sekali aja cukup. Jadilah 2019 bikin Anugerah Musik Bali. Art Center ya? Art Center. Di Sirarnawa, itu yang pertama. Sampai kemudian tahun 2020 bikin sekali lagi di Dharma Alaya, tapi kemudian kan COVID. Dan setelah itu kebetulan selesai di Dharma Alaya itu saya memilih mundur dari komite. Baru kalau sekarang udah dilanjutkan sama Gede Bagus. Tapi visinya, misinya ya tidak jauh berbeda sebetulnya dari yang tadi untuk parameter tadi. Benar. Apalagi kan sekarang lebih asik saya kira karena musik makin banyak. Benar. Media makin banyak, pilihan makin banyak, itu dia. Ya tentu saja masyarakat mengharapkan
Karena itu namanya award pasti objektif, betul. objektivitas dan lain-lain. Dan Nah, sebenarnya bukan objektif milih menang siapanya, lebih ke bisa mengcover perkembangannya nggak? Betul. Gitu loh. Saya hanya bisa mengomentari sebatas yang pernah saya tangani. Kalau sampai pada saat saya 2 kali ikut Anugerah Musik Bali itu, ya memang sistemnya saya nggak tahu, saya nggak berani komentari karena setelah itu kan saya nggak tahu apakah ada perubahan sistem apa enggak. Tapi pada waktu dibikin pertama kali dan yang waktu yang kedua itu ada 5 komite, itu tahapannya memang ketat. Misalnya September kita udah mulai mengumumkan bahwa akan ada gelaran Anugerah Musik Bali. Silahkan submit sampai bulan November. Lalu selain submit itu kita juga jaga-jaga. Kadang kan ada band misal seperti SID mereka berpikir ngapain juga kita submit. Akhirnya kita pilih 2 jalan. Ada yang submit, ada yang kita jemput bola. Saya misalnya atau dari Wibi, dari radio tahu ada lagu gini kita masukkan. November. Lalu Desember kita mulai dengerin semua. Mengkurasi. Ya. Januari kita rapat menentukan 25 besar tiap kategori. 25 besar itu kita duduk kayak gini, kita dengarkan. Kita pilah lagi sampai ketemu minimal ya 5 sampai 7 besar. 5 sampai 7 besar itu kita rapatkan lagi di awal Februari. Itulah ketemu nominasi. Ya. Tahapannya memang seperti itu pada waktu itu. Nah, setelah itu saya nggak tahu gimana sistemnya. Ya. Maksudnya dengan tahap kurasi seperti itu harusnya komite ini benar-benar aware sekali ya dengan istilahnya bukan sebenarnya dengan saya balik dengan siapa menang, terlepas dari semua itu aware sekali dengan perkembangan musik Bali karena dia dapat source dari berbagai. Ini ada musik gini loh, ini ada musik ini apalagi nih sekarang kan pasti begitu kan pertanyaannya. Ya misalnya yang kemarin kan salah satunya lagu Bali itu tiba-tiba ada rapper Bonbon yang namanya terkenal itu wow ini keren nih baru masuklah itu atau yang lainnya banyak sekarang kayak apa koplo kayak gitu-gitu kan itu enggak bisa dilewatin karena itu kan perkembangan itu kita tidak ngelihat artinya bikin acara seperti itu kita nggak bisa membatasi musik. Benar. Ya karena menyebut musik Bali apapun masuk. Sekarang lagi ngetren misalnya koplo ya bisa masuk. Bahkan menurut saya kategori itu fleksibel. Fleksibel dalam arti kata begini, sekarang trennya koplo, ya kita kenapa nggak bikin kategori the best koplo. Tapi kalau sebelumnya misalnya dulu bilang ada the best reggae. Ternyata misalnya pada tahun ini tidak ada karya reggae, ya coret. Sehingga tiap tahun itu kategori itu bisa jumlahnya bisa berubah. Tapi Pak kurator itu kalau dipengaruhi like dislike repot dong. Ya makanya saya bilang kalau kurator itu nggak bisa hanya satu. Nggak bisa nemenin nih si A nggak suka musik ini tapi si B suka. Nah dia bisa fight kita berdiskusi kan? berlima. Misalnya contoh kayak begini, saya waktu itu mengunggulkan siapa ya kalau nggak salah itu di band indie. Tapi tiba-tiba misalnya Dani, saya dan Putra setuju siapa ya waktu itu yang lagi naik ya White Swan ya kalau saat apa waktu itu. Saya belum begitu tahu lagu itu waktu itu. Artinya saya lebih cenderung ini loh, karena saya belum begitu paham dan belum tahu White Swan. Tapi kemudian ada di diskusi, Dani menyebut ini loh kelebihannya kayak begini. Yuk coba kita dengar lagi. Nah itu nyata. Orang kita sampai dampingi laptop, kalau ada perdebatan, sekan gitu, Mai coba balik benpot. Iya. Itu dia yang terjadi. Kalau kurasinya memang bisa seperti itu. Tapi kan akan berbeda kalau misalnya tiba-tiba, mohon maaf, ini di event manapun mungkin bisa jadi. Entah karena kedekatan, like and dislike, atau karena ada muatan apa, bisa aja sesuatu yang ya masyarakat menurut saya sekarang tuh sudah pinter. Kalaupun misalnya saya jadi juri, Wis jadi juri, masyarakat itu juga juri yang sesungguhnya. Benar. Cuma mereka kan tidak bergelar juri. Buktinya ketika mereka, loh kok lagu ini yang menang? Mereka udah tahu. Itu yang sebabnya kalau yang menurut saya juri, kurator atau apa tuh nggak bisa main-main. Ya, salah dia melangkah, masyarakat udah tahu. Dan risikonya kepercayaan itu. Benar. Orang nggak akan percaya lagi. Sekarang nanti. Apalagi sekarang era kayak no boundaries gitu. Orang bisa dapat source sendiri gitu loh Pak Ad ya kan. Iya. Istilahnya orang mau traveling ke luar negeri aja nggak usah tour guide sekarang. Udah bisa jalan sendiri dengan. Nah sama aja dengan musik seperti itu. Loh kalau
makanya blunder sekali kalau makanya kurator musik kalau menurut saya pribadi itu benar-benar harus seobjektif mungkin. Kalau sudah dipengaruhi faktor like dislike itu udah ada. Kalau Bali dia udah kayak ada kok. Memang like and dislike itu ada. Maksudnya udah kalau Bali dia udah melepas keduniawiannya nggak sih kalau ya nggak ada kepentingan apa-apa sebenarnya memang. Tapi kalau sudah ada kepentingan, yang parah kan begini. Misal contoh ya, saya nggak menyebut event yang mana. Ya paling sederhana kayak begini. Ada lomba nyanyi. Terus kemudian saya punya sanggar, punya anak buah ikut lomba. Tapi ternyata saya juga jadi juri. Itu udah konflik interest benar. Konflik interest. Kalau dimenangin nanti saya dikira ada kepentingan. Tapi emang bagus misalnya. Memang bagus. Nah, tapi kalau nggak dimenang, ini saya alami ketika di Gita dan Pos Award dulu. Itu menyebabkan, nah ini saya bilangnya, ini menyebabkan saya konflik dengan bos Bali Pos waktu itu. Karena waktu itu Bali Pos bikin namanya label Graha Nada. Membuat lagu tuh Liana, apa judul nama, bikin dia rekaman. Terus kemudian Denpos bikin, kalau itu dimenangkan produk Graha Nada, nanti bilang, oh ya pantas menang orang satu perusahaan. Tapi kalau nggak dimenangin, memang bagus. Akhirnya saya putuskan sama teman-teman, produk Graha Nada tidak ikut dikompetisikan. Risikonya, saya ditelepon sama bos, dimarahin segala macam. Kamu tahu nggak, kami bikin ini tujuannya untuk ajak Bali gini. Saya tahan apa saja. Artinya bahwa ya berusaha netral itu memang nggak mudah wis gitu ya, dia. Benar. Itu challenge-nya pasti di situ. Makanya jangan jadi kurator musik kalau gitu. Kalau emang sama kayak orang Bali kalau emang masih mau ke dunia lain nggak usah jadi sulinggih gitu. Banyak di sana. Oke, by the way Pak Ad, sekarang kan perkembangan musik itu pesat. Sekarang orang udah buat rekaman di rumah, udah ngeluarin single, udah bisa kayak di platform digital. Nah sekarang Pak Ad ini projectnya apa? Ada nggak project untuk menyikapi itu Pak Ad? Punya sesuatu nggak kayak gitu loh Pak Ad? Maksudnya istilahnya ya punya plan nggak Pak Ad untuk sekarang ini ngadepin perkembangan musik seperti itu. Dulu kan Pak Ad nih istilahnya zaman masih nulis tinta nih Pak Ad buat kayak yang seperti itu tuh bener saya salut. Saya pribadi sangat salut. Konsistensi Pak Ad ini luar biasa. Sampai Pak Ad diundang ke sini itu juga karena apresiasi konsistensinya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Mungkin bisa dengan cerita yang singkat seperti itu bisa kita nilai. Bandel banget nih orang gitu loh. Bapak ini bandel sekali udah bukan di Depak ya, kayak udah keluar sana ke sini. Tetap aja berkecimpung enggak lari ke lahan basah istilahnya gitu loh Pak. Kepingin lari ke lahan basah tapi nggak ada yang ngajak masalahnya. Artinya kan itu jiwanya emang sudah di situ. Betul. Nah orang-orang seperti itu yang diperlukan oleh teman-teman musisi di Bali sebenarnya. Nah balik ke pertanyaan saya tadi, itu Pak Ad sekarang ada nggak sesuatu nih teman-teman nih nunggu nih apa nih ini? Kalau bikin acara jujur aja untuk saat-saat ini saya belum. Karena saya lagi fokus nyelesain pendidikan juga soalnya. Udah hampir lewat nih waktunya. Saya kebetulan lagi menyelesaikan S3. Untuk lagi menggarap disertasinya. Mungkin untuk waktu dekat ini belum kepikiran bikin event. Tapi kalau soal di musik itu, sejatinya pernah saya ngalamin itu juga. Saya ternyata nggak mungkin lepas dari musik dan menulis. Iya udah kena karena curse. Pernah, Pak Adi udah kena kutuk. Karena pernah begini, begitu selesai Bali Music Magazine, saya fokus ngajarnya nggak nulis. Kok ada yang kurang ya kayaknya, apa ya gitu. Makanya kebetulan atas saran teman dia bilangnya, kenapa nggak Pak Nyana convert aja yang dulu cetak terus sekarang jadikan online. Makanya saya bikin Bali, sebetulnya mau namanya itu kan balimusic.com. Tapi ternyata ada yang blur, ada yang kurang ajar. Balimusic.com itu sudah dibeli domainnya tapi nggak dipakai. Oh ditahan. Ditahan. Itu kan kece banget Bali Music. Bani bayar berapa? Iya. Saya pikir ngantosang itu dana dari mana. Udah saya pikir aja ganti namanya mybalimusic.com. Nah itu yang saya jadikan pelampiasan sekarang. Jadi kalau tiba-tiba saya kepingin nulis atau kadang-kadang teman-teman, Pak Nyana ini ada berita, saya lagi bikin lagu gini, bisa nggak bantu di up? Ya itu saya gunakan mybalimusic.com. Paling enggak Pak Ad di situ tetap ya kan? ada paling jalannya. Nah, gitu berarti intinya Pak Ad ini nggak bisa lepas dari dunia musik di Bali. Kak Wis bilang itu kutukan di musik. Udah terkutuk. Makanya tetap, tapi kita teman-teman juga. Ini kalau judul berita menarik loh.
artnya orang terkutuk gitu. Biar orang bingung terkutuk apa, ternyata terkutuk di musik. Nah, mungkin teman-teman musisi ya kayak pelaku musik di Bali kayak nggak cuma indie dan pop Bali pasti masih berharap kontribusi Pak Adis itu gitu loh. Sebetulnya saya lihat, nah ini kalau ngomongin soal kepinginnya saya dari dulu sebetulnya kan bahwa berpikirnya itu selalu ada regenerasi dalam hal apapun. Artinya setelah saya ada lagi wartawan muda yang meneruskan konsisten di bidang musik. Tapi ternyata situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan itu. Satu, profesi wartawan sekarang dianggap tidak seksi lagi, tidak menarik lagi. Apalagi dibilang bahwa wartawan gajinya nggak jelas segala macam, orang lebih berpikir enggak. Terus kemudian kalaupun ada media massa yang punya wartawan, wartawannya itu seringkali tidak dibiarkan ibaratnya dia suntuk di satu bidang aja. Sekarang di bidang hiburan 1 tahun rolling di bidang multitasking apa? Multitasking. Ya multitasking, tapi itu ada baiknya. Wartawan bisa meliput semua bidang. Tapi itu juga bisa menyebabkan nggak ada wartawan dalam tanda kutip wartawan spesialis. Ya benar. Itu dia jadinya. Sehingga kalau yang saya lihat sekarang mungkin yang cukup bertahan lama tuh ada beberapa nama teman aja. Tapi itu pun liputannya mereka kadang-kadang ya liputan campuran. Ada teman Radar Bali, terus ada inimusic.com. Itu termasuk orang-orang yang memang intens dan benar-benar tertarik ke musik. Ada. Ya artinya kan emang melek teknologi juga ya. Betul, Pak Ade yang sekarang harus gencar di media sosial, harus sering posting ya, karena apa ibaratnya ini kan media sekarang ini combine ya. Jadi saya pernah misalnya ke salah satu koran mau bikin advertorial, dia udah langsung nawarkan, Pak biayanya sekian, ini sudah termasuk fanpage, sudah termasuk Facebook, sudah termasuk berita online. Jadi saya misalnya sekali ngeliput berita itu ada di media cetak, bisa kita klik, bahkan kemudian kadang-kadang dia minta, Pak sebentar ya kita rekam videonya, ada video pendeknya, bisa di-download di internet. Ya itu yang harus dikuasai wartawan sekarang. Harus bisa semua dan kalau dulu liputan tuh bawa kamera besar-besar, sekarang hanya bermodal ini. Merekam moto, video hanya sendiri. Ini aja. Selesai itu langsung ketik-ketik udah dikirim. Edit sendiri wartawannya main TikTok. Masalahnya kan ya kan bisa ya kan kreatif kan. Jadi dia langsung live report gitu live bisa. Report tapi yang menjadi kendala kalau ngetik itu sekarang ya karena nggak ada redaktur yang mengoreksi. Untung-untungan. Kadang-kadang wartawannya bisa miss nulisnya atau dengarnya saya ngomong apa, dengarnya apa bisa jadi keliru. Ada. Ya tapi kan pada dasarnya ilmu jurnalis itu sama kan. Tetap. Ya ada. Ya, itu dia wis. Kalau orang mengatakan pernah bilang, wartawan udah habis, jurnalistik sudah habis. Jurnalistik selama ada manusia, jurnalistik itu ada. Karena manusia membutuhkan informasi, membutuhkan berita. Cuma yang berubah itu adalah medianya, itu aja sebetulnya. Mungkin Pak alih media gitu. Musik kalau dulu orang pikir bos yang ada kaset, yang ada CD habis musik. Lu buktinya sekarang bisa lewat online, digital platform. Betul, digital platform banyak. Nah, Pak Ani teman-teman Hellcast nih, mungkin ada yang tertarik di dunia musik. Nggak harus main musik. Dia juga bisa menjadi jurnalis musik. Betul. Mungkin kasih pesan-pesan apa sih yang hakiki gitu loh yang harus dikuasai kalau mau jadi jurnalis musik kan mungkin bisa di-share. Syarat utama kalau menurut saya untuk jadi jurnalis musik itu jangan pernah mencintai hanya satu jenis musik. Cintai semua jenis musik. Kalau misalnya dia bilang saya punya teman wartawan ketika disuruh ngeliput musik dangdut, aduh saya nggak ngerti Pak. Lalu bagaimana kamu bisa mengatakan musik rock itu lebih baik dari dangdut? Kalau dangdut sendiri belum pernah kamu dengar. Jadi dengarkan semua musik, dari sana baru bisa kita ngelihat, oh ternyata musiknya SID itu keren karena begini. Musiknya The Hydrant kerennya karena begini. Kita bisa bandingkan. Saya nggak bisa bilang misalnya bahwa lagu Bali lebih top dari band ini. Pernah dengar band ini? Enggak. Gimana bisa gitu loh. Itu yang syarat pertama menurut saya, suka musik tanpa pernah membeda-bedakan. Sehingga nanti liputannya menjadi lebih objektif dan komprehensif. Nah yang kedua pasti kepo itu penting. Syarat wartawan itu harus kepo. Kalau nggak kepo dia nggak akan bisa. Jadi misalnya dengar info sedikit ini kayak menarik. Rasa penasaran ingin tahu, kita curiosity itu ya. Posting apa ya sekarang ini ya? Ini kok kayaknya ada yang keren. Ada info apa ini? Nah itu syarat wartawan itu aja sebetulnya, kepo dan suka musik.
Kalau soal ada yang bilang perlu belajar nggak, perlu berlatih nggak? Seiring waktu, ketika makin sering dia menulis, dia akan ketemu sendiri bentuknya. Kan ada yang mengatakan, saya kepingin Pak, tapi nggak tahu awalnya. Nggak usah berpikir bagaimana awalnya. Kamu kepingin nulis apa, tulis saja. Soal jelek atau tidak, justru kan dari sana misalnya nanti walek apa, kedeen apa. Justru ketika walek, kedeen dari sana kita tahu, oh ternyata kurang kita. Oh berarti sini. kurang lagi satu, nomor 3. Kenapa? Pongah juari maksudnya. Nah alias pangus deh, mungkin pangus. Ya betul, pangus. ya benar pangus. Pangus itu apa ya bahasa Indonesia? Bukan PD. PD lah. PD bisa ya. jadi. Saya kalau ingat kok tulisan pertama kali saya waktu kelas 2 SMA, masih saya simpan, saya sering ketawa ngakak kalau baca sekarang. Ya kalau anak sekarang bilang, leng tengal, jangan tulisan gitu. Tapi justru saya berpikir, wih umur 17 tahun, menyidang nulis di koran, kebanggaan gitu. Jadi, tapi kalau dibandingkan tulisan dulu dan sekarang, pasti akan berbeda wis. Benar. Nah, ya nggak usah jauh-jauh, di musik juga begitu. Saya pernah nonton Sheila on 7, waktu album pertamanya main di Hard Rock. Jujur dia saya bilang benyah. Mainnya nggak karuan banget. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian nonton di Art Center, bagus. Iya. Nah itu kan artinya proses belajar. Semua berproses. Ya, wartawan pun begitu. Awalnya mungkin nggak bagus, tapi lama-kelamaan jadi bagus juga gitu. Luar biasa Pak Adnan. Kasih tepuk tangan dulu. Banyak sekali yang bisa dipelajari dari jurnalis senior macam Pak Adnan ini, karena saya sering kali merasa riku loh kalau dibilang senior. Tapi pernah ada nanya, ya Pak kalau nggak mau dibilang senior kasih istilah apa? Bingung juga. Tua ya? Daripada bilang tua. Jurnalis tua ya. Itu halus, udah dikasih label halus, minta yang kasar. Nah senior itu sebenarnya ya mau nak mau kan. Betul. Emang buktinya seperti itu, ya, realitanya betul. Seperti dan itu. Dan saya sering ke teman-teman bilang begini juga. Kadang ada bilang kalau ketemu dengan wartawan, Pak Nian aja senior. Persoalan senior dan junior itu bukan soal hebat atau tidak, hanya persoalan bahwa saya lebih dulu, kamu belakangan. Itu artinya nggak selalu, nggak selalu bahwa yang senior itu lebih hebat, nggak. Benar. Tapi, banyak juga yang lebih hebat baru. Parahnya Pak Adnan udah membuktikan konsistensinya dia di ini musik, di perkembangan musik Bali. Oke, Pak Ad, banyak sekali yang sebenarnya nanti kayaknya buat part 2 kali ya guys ya, karena part 2 itu mungkin nanti bisa lebih spesifik ngomongnya, itu yang namanya ngewawancara, interview. Part 2-nya ngegibah ya. Ngegibah musisi-musisi. Namanya interview seorang jurnalis, dia yang nulis beritanya berarti udah sekian puluh tahun, berarti udah gak habis-habis beritanya yang bisa kita gali. Mau tanya apa, beliau. Ini kayak ensiklopedia berjalan. Ada yang bilang begitu. Kepinginnya sih, tapi ya saya ingat lagunya UB40, Red Wine. Bukan Red Wine-nya, Higher Ground. Itu ada kalimat yang unik kan mengatakan bahwa the more I learn, the less I know. The less I know, the more I want to learn. The less I know. Ya, itu dia. Ya memang benar bahwa makin banyak yang saya tahu, justru kita merasa kok ada nih Kuang. Ya memang itulah dunia itu. Iya benar sih. Makin sedikit yang kita tahu, kita ingin banyak belajar. Begitu banyak kita tahu, Adi nugin keuangan. Ya karena memang sebegitu luasnya dunia ini wis gitu. Sip. Pak, terakhir kali ini Pak, satu kalimat aja tentang musik di Bali sekarang. Apa? Satu kalimat aja Pak. Berkembang dan keren. Wes. Iya. Benar. Ini bukannya cap. Benar. Berkembang dan keren. Berkembang dan keren. Itu apa namanya, perintah atau ajakan atau emang mau mengatakan realita yang terjadi? Ketiga-tiganya. Realitanya memang begitu, berkembang dan keren. Terus kemudian juga harapan saya juga bisa selalu begitu. Saya setuju. Banyak sekali variasi musik sekarang di Bali. Benar, saya pun. Makanya ya cobalah dengar sos yang lain. Jangan suntuk hanya di musik satu bidang aja. Banyak yang keren benar. Luar biasa. Gitu. Tangan dulu. Ngomong-ngomong kaosnya juga keren tuh, Electro Hell. Oke. Akhirnya pakai Electro Hell juga. Maunya pakai Oke Made tapi enak jadi Bang Caca. Oke, teman-teman Hellcats, kayaknya kita akhiri di sini ya. Pak Ad, terima kasih banyak udah mampir di Hellcats. Terima kasih banyak sudah diundang di Hellcats. Ya, nanti ada part 2, tenang aja Pak Ad. Kita bahas nanti di rumah, dicek dulu apa yang mau digosipin. Oke, teman-teman, sampai ketemu di episode Hellcast berikutnya. Jangan lupa dikunjungi di YouTube Electro Hell, Hellcast. Akan selalu ada episode-episode yang menarik.
Sampai ketemu. Oke.